Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Pardoni SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan guru kelas MI periode 3 angkatan 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung dengan NIM 5252110622. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video uji kinerja di kelas 5 MI Muhammadiyah Kelayu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan materi harmoni dalam ekosistem pada topik A, memakan dan dimakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Semangat? Semangat. Oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Siap belajar anak-anak? Siap. Nah, sebelum kita belajar, melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini kita mendapatkan barakah. Untuk pembacaan doanya, ulang ibu. Saya minta untuk ketua kelas ke depan untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa laqwa indal hisab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, kepada ketua kelas silakan dulu. Ya, setelah kita berdoa tadi, maka Pak Guru akan lanjutkan untuk menghabiskan kalian ya. Oke. Pas kalau Pak Guru memanggil nama kalian, angkat jarinya ya. Ahmad Faisal Ali Rahman. Oke. Anissa Ayuzora. Oke. Alina Gina Azhara. Ya. Balkis Azhara Apriliani. Ya. Derada Ramdhani. Zakir Hafazi Qurani. Juwita Septiani. Masuk ya. Lalu Rifki Ahmadi. Muhammad Zaki Hidayatullah. Meliana Azura. Mi'razuz Zapani. Oke. Sari Ismaili. Nazifa Haira Luna. Sari Ismaili. Siti Tiara Anissa. Zundina Septiani. Masuk ya. Berapa temannya yang nggak masuk? 2. Baik. Ya.
sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru ingin menanyakan gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Gimana perasaannya pada hari ini untuk belajar? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Sebelum kita lanjut ke materi, Pak Guru ingin mengingatkan pelajaran kita yang kemarin, pada minggu yang kemarin, ya. Pada minggu yang kemarin kita sudah mempelajari masalah ekosistem. Ya. Apa-apa saja yang ada di ekosistem itu? Nah, ada komponennya, ada manusia, bukan ya. Ada namanya apa? Biotik dan abiotik. Ya, makhluk hidup dan tak hidup. Nah, pada ekosistem itu juga ada hubungan ya, hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain saling membutuhkan ya. Oke, ya, untuk pelajaran kita pada pagi ini, mari kita lihat apa tujuan dari pembelajaran kita, yaitu coba kita lihat dulu. Ya, yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen rantai makanan dengan benar. Kemudian yang selanjutnya, siswa dapat menjelaskan peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan dengan benar. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menjelaskan pentingnya rantai makanan bagi kehidupan ekosistem dengan benar. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita lanjut untuk pelajaran kita, untuk materinya. Coba lihat, kita nonton video ya. Coba perhatikan sekarang video dari pembelajaran kita. Apakah yang cocok ditempatkan di kotak nomor 1, 2, 3, dan 4? Nah, pada gambar ini kita perhatikan bahwasannya laba-laba akan memakan berenang. Sedangkan berenang sendiri makanannya adalah tumbuhan yang ada di sampingnya. Tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. Untuk melakukan ini, tumbuhan membutuhkan energi cahaya dari matahari. Hewan dan manusia disebut sebagai konsumen karena mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Jadi jika ditulis hubungannya menjadi sebuah rantai makanan, ini adalah nomor 1. Nah, setelah kita tadi mengetahui tujuan pembelajaran kita pada harmoni dalam ekosistem, topik A, memakan dan dimakan. Terlebih dahulu Pak Guru mau bertanya ya. Yang pertama, agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan oleh makhluk hidup? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Gina, ayo. Makhluk hidup harus memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan dan minuman, bernafas dan beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, makhluk hidup juga perlu tumbuh, berkembang biak. Oke, terima kasih. Kemudian ada yang lain selain makan, minum, kemudian apa lagi satu? Bernapas, apa juga yang dibutuhkan oleh makhluk hidup? Berkembang biak, bagus. Dari pengertian rantai makanan tadi
dapat kita lihat skema daripada rantai makanan untuk slide berikutnya. Coba lihat posisi organisme dalam rantai makanan. Tadi kan sudah ada di pengertiannya, ada apa? Terus dekomposa. Nah, jadi ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Inilah komponen daripada rantai makanan. Ya, siap? Nah, sebelum kita lanjut ke pengerjaan LKPD, mari kita SBK dulu dengan tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, Pak Guru akan membagikan kalian LKPD ya. Nah, oke. Tulis nama kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Kita siapkan alat tulisnya. Ayo, gabung sama teman-teman. Ini ya, coba ya. Coba lihat pertanyaan. Kita selesai jawab LKPD-nya kan? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? Tidak ada ya, semua sudah ya. Nah, sekarang Pak Guru minta dari kelompok 1 untuk membacakan apa namanya LKPD-nya yang sudah dijawab. Mana kelompok 1? Mana kelompok 1? Ayo. Siapa yang mewakili membacanya? Apa sih? Ayo ke depan. Silakan. Ayo. Nah, yang besar suaranya ya. Ayo. Tentukanlah peran masing-masing alat tulis yang terdapat pada gambar rantai makanan yang ada di atas. 1. Tadi berperan sebagai produsen, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Buatlah rantai makanan sebanyak-banyaknya dari makhluk hidup di bawah ini. Tadi dimakan oleh belarang, elang dimakan oleh kancak, kancak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Elangnya mati diurai si bakteri pengurai. 2. Tadi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung, elang. Elangnya mati diurai oleh bakteri. 3. Padi dimakan oleh ular, ular dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh harimau, harimau mati diurai oleh bakteri. Oke, ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk. Kemudian kelompok 2, silakan bacakan jawabannya. Ayo, siapa yang maju? Sari. Ayo. Yang besar suaranya. Tentukanlah peran masing-masing makhluk hidup yang terdapat pada gambar rantai makanan di atas. 1. Padi merupakan produsen. 2. Tikus merupakan konsumen 1. Ular. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan dulu. Nah, kemudian kelompok 1 juga sudah bagus. Alhamdulillah ya. Pada LKPD kalian ini menunjukkan bahwa kalian itu sudah memahami tentang rantai makanan. Nah, oleh karena itu sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Pak Guru memberikan apresiasi kepada kalian dengan ucapan terima kasih.
Alhamdulillah para siswa atau anak-anakku dapat belajar dengan baik. Mudah-mudahan ya, pelajaran kalian ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya Pak Guru akan merefleksi dulu ya. Refleksinya pertanyaannya yang tadi ya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi harmoni dalam ekosistem dengan topik memakan dimakan? Bagaimana perasaan kalian? Kelompok 1, gimana perasaannya? Tenang. Kelompok 2, bagaimana perasaannya? Kelompok 3, tenang. Kelompok 4, tenang. Oke. Kemudian yang kedua, pertanyaannya yaitu pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan dari materi tadi? Coba Zaki. Saya bisa tahu pengertian dari produsen, konsumen, dan dekoder. Oke, kemudian ada yang lain, Faisal? Ada? Saya tahu dari produsen, konsumen, dan dekoder. Oke, ada yang lain juga? Bisa katakan? Oke, Nasifa. Saya bisa memahami urutan dari rantai makanan. Oh iya, bagus. Dia juga bisa memahami urutan dari rantai makanan. Ada yang saya tahu tentang pengertian produsen, konsumen, dan dekomposer. Ada yang lain? Ayo, Ina, siapa? Ayo. Saya bisa tahu bahwa makhluk hidup itu saling membutuhkan satu sama lain. Oke, bagus. Nah, dari sekian jawaban kalian ini sudah menunjukkan bahwa kalian ini sudah memahami daripada materi peran-peran daripada produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, oleh karena itu, mari kita simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini sebelum kita berdoa dengan kesimpulan. Coba lihat, ada kesimpulannya. Perhatikan dulu. Nah, inilah kesimpulan dari pelajaran kita. Kesimpulan dari pelajaran kita adalah makhluk hidup kemudian kesimpulan pelajaran kita adalah makhluk hidup harus memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, dan beradaptasi dengan lingkungan agar dapat bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya, manusia, tumbuhan, dan hewan tidak dapat hidup sendiri tanpa makhluk hidup lainnya karena mereka saling bergantung dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya, manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan. Sementara tumbuhan memerlukan hewan untuk membantu dalam penyerbukan dan penyebaran biji. Oke, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas, Pak Guru persilahkan untuk memimpin doa.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.